Akankah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar di tempat netral? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore Bung Erwin. Selamat sore. Bung, kita tahu Indonesia dan juga Irak ini sudah meminta klarifikasi bahkan mengajukan diri menjadi tuan rumah putaran keempat. Bagaimana pandangan Bung melihat hal ini? Hal yang sangat wajar memang kalau peserta lainnya, ini kan ada 6 tim ya, yang jadi host itu nanti dua negara, pesertanya ada 6 negara. Hal yang sangat wajar kalau negara lain itu meminta transparansi seperti yang diminta oleh Irak dan Indonesia dalam soal pemilihan host nanti putaran 4 yang masih akan digelar bulan Oktober. Jadi isu yang berkembang itu kan Qatar dan Arab Saudi gitu ya. Kalau misalnya dua negara itu yang jadi tuan rumah, kemungkinan besar Indonesia nggak akan bergabung sama Arab Saudi gitu. Karena Indonesia sudah bergabung dengan Arab Saudi di babak ketiga kemarin. Jadi memang perlu dilakukan upaya-upaya. Jadi untuk menyiapkan tim itu kan diperlukan teknis ya. Latihan seperti apa ya, uji coba, pemilihan pemain itu teknis ranahnya pelatih. Tapi faktor non-teknis itu juga yang benar-benar harus dipikirkan oleh Indonesia kalau ingin melaju ke Piala Dunia, ke putaran final. Nah ini bagian dari upaya non-teknis ya. Bagaimana memperjuangkan, pertama mengajukan diri juga untuk menjadi tuan rumah. Karena haknya kan sama, Indonesia juga lolos ke babak keempat. Yang kedua, kalaupun misalnya gagal untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah, ada upaya untuk mengusulkan supaya pertandingan ini dilakukan di tempat yang netral gitu, bukan di tempat salah satu negara. Itu yang salah satu faktor non teknis yang mungkin memang harus dijalani oleh Indonesia. Caranya lewat apa? Ya lewat berkirim surat resmi, lalu lewat lobby yang dilakukan oleh PSSI. Kalau misalnya berkenan, mungkin Presiden juga bisa ikut melobi meskipun jalur sebenarnya itu adalah jalur dari PSSI ke AFC karena ini kan konfederasinya AFC, kualifikasi di AFC gitu. Oke. Ini kan sudah banyak sekali beredar rumor Qatar dan juga Arab Saudi ini menjadi tuan rumah pada putaran 4. Apa sebenarnya analisa dari Bung melihat melihat negara Arab dan juga Qatar ini menjadi tuan rumah meskipun ini masih rumor ya? Ya, yang pertama selama ini masih rumor, usaha apapun yang dilakukan harus maksimal untuk melobi ya, supaya pemilihannya minimal terbuka gitu ya. Alasannya apa dan apa yang dinilai sehingga negara yang dipilih nanti sudah ditetapkan gitu ya, ada 2 negara. Kembali ke pertanyaan, apa yang kira-kira menyebabkan Qatar dan Arab Saudi untuk bisa menjadi tuan rumah? Yang pertama soal infrastruktur ya. Qatar itu tuan rumah Piala Dunia 2022, stadionnya itu canggih banget. Ya, ada 8 stadion kalau saya nggak salah. Dan Arab Saudi juga memiliki stadion-stadion yang canggih gitu ya. Itu faktor infrastruktur, faktor teknis kalau menurut saya. Tapi faktor non teknisnya seperti apa? Menurut saya faktor non teknis ini yang dimiliki oleh Arab Saudi dan Qatar. Mereka punya kedekatan dengan para petinggi dari AFC ya. Petinggi AFC itu dari Bahrain ya. Sama-sama negara Asia Barat yang sudah tidak lolos gitu ya. Saya pikir salah satu keuntungan dari Qatar dan Arab Saudi untuk melakukan lobby karena ya mereka punya wakil gitu ya. Di Asia Barat punya wakil dan anggota-anggota exco-nya di AFC itu juga banyak yang dari Asia Barat. Sementara kalau dilihat dari faktor non teknis seperti itu, Indonesia nggak punya wakil exco satupun di AFC ya. Negara seperti Thailand, Bhutan, Malaysia, negara-negara Asia Tenggara, Filipina itu punya eksekutif komite di AFC, sementara Indonesia nggak punya. Nah ini kan menjadi PR besar gitu ya, kalau untuk melakukan lobby. Kalau lobby ada pengurus AFC di situ, ada exco di situ, mungkin punya peluang gitu untuk memiliki suara gitu ya. Tapi kalau nggak punya, ini yang susah gitu. Selama ini PSSI dalam tanda kutip dekatnya dengan FIFA ya. Ketua umum itu beberapa kali ya ketemunya sama presiden FIFA lebih sering gitu ya, sama petinggi-petingginya FIFA. Bahkan Presiden Jokowi dulu kan juga beberapa kali ketemu Presiden FIFA diundang ke istana. Nah sama AFC ini relatif tidak sedekat dengan FIFA kalau PSSI dan Indonesia. Nah ini yang bisa menjadi PR. Jadi
perlu lobby-lobby dilakukan sebelum ada ketok palu bahwa pasti tuan rumahnya negara A dan B gitu. Perlu dilakukan lobby-lobby, entah itu pasti dari PSSI, kalau perlu juga negara, kepala negara mungkin juga melakukan lobby juga, dan sambil menyiapkan infrastrukturnya gitu, meyakinkan bahwa Indonesia pantas untuk jadi tuan rumah. Oke, terlepas dari segala upaya yang dilakukan, yang kita masih tunggu hingga saat ini, mungkin masih banyak pemirsa yang juga belum terlalu mengetahui begitu, Bung, apa sebenarnya privilege ataupun keuntungan bila menjadi tuan rumah putaran 4. Mungkin Bung bisa memberikan penjelasan atau gambaran terkait hal ini. Oke, yang jelas yang jadi tuan rumah akan sangat familiar dengan kandangnya sendiri. Taruhlah Indonesia menjadi tuan rumah, yang menjadi kandangnya sangat mungkin Gelora Bung Karno. Pemain-pemain Indonesia itu tampil sangat baik ketika ditonton oleh penontonnya sendiri. Ya, nggak usah pergi kemana-mana, latihan tetap aja di Indonesia, nggak usah pergi ke sana kemari gitu. Tunggu lawan datang. Itu salah satu keuntungan yang sangat besar menurut saya. Ya, meskipun itu faktor non teknis ya. Bukan langsung berhubungan. Kalau ditonton penonton tuan rumah yang begitu banyak, terus kemampuan teknisnya jadi meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat, nggak juga gitu. Tapi faktor non teknis berupa dukungan penonton, ya, adaptasi dengan suasana, adaptasi dengan iklim, cuaca, itu bisa sangat berpengaruh. Karena apa? Faktor non teknisnya itu menurut saya sekarang itu jadi beda-beda tipis. Indonesia nggak kalah sama Arab Saudi kok waktu main di waktu main di Jakarta Indonesia bisa menang. Artinya faktor teknis, Indonesia juga bisa menang lawan negara-negara seperti mereka gitu ya. Lawan Bahrain, Indonesia bisa menang di Jakarta. Nggak kalah juga di Bahrain gitu kan ya. Tapi sekali lagi bahwa keuntungan menjadi tuan rumah itu banyak sekali gitu ya. Selain keuntungan finansial ya, tapi keuntungan non teknis, adaptasi ya, cuaca, iklim, lapangan, dukungan penonton, itu hal yang bisa mempengaruhi di level seperti round 4 nanti gitu, ketika faktor teknisnya itu beda-beda tipis. Oke. Jadi jika akhirnya misalnya tuan rumah ini benar Qatar dan Arab Saudi, seperti apa sebenarnya tekanan yang akan mungkin dihadapi oleh timnas Indonesia, Bung? Indonesia pernah menghadapi Qatar di Piala Asia U23 tahun 2023 di pertandingan pembuka. Qatar menjadi tuan rumah, Indonesia kalah 0-2 dan 2 orang pemain itu terkena kartu merah, Ramadan Sananta dan Ivar Jenner. Itu salah satu gambaran bagaimana Indonesia menghadapi tuan rumah, meskipun ya masih bisa diperdebatkan apakah kartu merah itu yang membuat Indonesia kalah, apakah faktor tuan rumah Qatar yang membuat mereka diuntungkan wasit menjadi menang gitu. Tapi segala macam faktor non teknis itu yang harus kita hadapi kalau bermain di kandang lawan, entah itu nanti misalnya bukan Arab Saudi atau Qatar, tapi malah Irak atau Oman yang menjadi tuan rumah. Itu kan kita juga bermain di kandang lawan. Yang disiapkan apa? Ya teknis. Teknis harus siap benar-benar, faktor non teknis juga harus siap benar-benar untuk menghadapi misalnya wasit yang dianggap kurang netral, misalnya pelayanan tuan rumah yang nggak bagus, bisnya jelek, dijemputnya telat, ya kan? Official training, coba lapangannya dibatesin, supporter kita nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh bentangkan bendera, spanduk. Itu kan faktor non teknis. Ya, Indonesia harus siap menghadapi faktor non teknis kalau misalnya harus bertanding di salah satu host yang juga menjadi peserta di round 4 nanti. Oke, itu yang kemudian harus diantisipasi dan kita juga tentunya menunggu upaya-upaya yang dilakukan Indonesia hingga saat ini. Tapi terima kasih sekali lagi Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bung, sehat selalu. Terima kasih.